Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Ismail Neta, perwakilan dari kelas 9A. Di sini saya akan menceritakan kisah asal-usul Danau Toba. Suatu hari di wilayah Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda yang bernama Toba. Pada suatu waktu, pemuda itu ingin pergi memancing ikan di danau sekitar rumahnya. Sudah cukup lama yang menunggu, tapi tidak seekor ikan pun yang mengambil umpannya. Akhirnya, Toba pun melemparkan pancingannya tepat di tengah danau. Namun, tiba-tiba ada seekor ikan yang menyambar umpan itu. Dengan sigap, Toba pun menarik pancingannya dengan sekuat tenaga. Betapa kagetnya ia mendapatkan ikan yang sangat besar di ujung tali pancingnya. Lalu dengan hati yang senang, Toba pun membawa ikan itu kembali ke rumahnya. Ketika hendak memasak ikan itu, sayangnya persediaan kayu bakarnya habis. Oleh karena itu, ia pun pergi untuk mengambil persediaan kayu bakar. Tak lama saat ia kembali ke dapur, ikan hasil tangkapannya pun lenyap. Ikan tersebut berubah menjadi kepingan koin emas. Sontak pemuda itu pun bingung. Melihat hal itu, Toba pun langsung mengambil kepingan uang kemas untuk disimpan di kamarnya. Betapa terkejutnya ia setelah melihat seorang gadis muda dan cantik berada di kamarnya. Gadis itu bernama Mina. Mina pun bergegas menghampiri Toba untuk memperbolehkannya untuk tinggal di dalam rumahnya. Singkat cerita, mereka pun saling jatuh cinta dan hendak menikah. Namun sebelum menikah, gadis itu memberi syarat kepada Toba untuk bersumpah tidak mungkin asal-usulnya, yaitu jelmaan ikan. Setelah mereka menikah dan memiliki seorang anak itu mereka beri nama Samosir. Pada suatu hari, ibu menyuruh anak itu untuk mengantarkan bungkusan makan untuk ayahnya di ladang. Namun di tengah perjalanan, anak itu merasa lapar. Lalu ia pun makan bungkusan yang diberi ibunya tadi untuk bapaknya. Ketika telah sampai di ladang, Samosir pun menyerahkan bekalnya kepada ayahnya. Ketika melihat setengah bekal makannya itu telah dimakan, sang ayah pun murka. Ia pun murka sambil berkata, "Dasar kau anak jelmaan ikan." Secara tak sadar, ia pun melanggar syarat yang diberikan oleh istrinya, Mina. Kemudian Samosir pun lari kembali ke rumahnya dan mengadukan kejadian itu kepada sang ibunya. Sang ibu yang mendengarkan kejadian itu merasa sedih karena suaminya telah melanggar syarat yang ia berikan. Sang ibu lalu menyuruh anaknya agar naik ke puncak bukit, sembari ia lari menuju ke arah danau. Saat ia tiba di danau, tiba-tiba cuaca yang awalnya cerah menjadi gelap. Langit bergemuruh kencang yang juga disusul oleh petir dan hujan yang dahsyat. Pada saat itulah sang ibu langsung melompat ke dalam danau. Kemudian ia berubah menjadi seekor ikan besar. Dalam sekejap, sungai itu pun meluapkan air yang banyak yang menyebabkan banjir sehingga membentuk bendungan air yang besar dan akhirnya berubah menjadi danau. Dari cerita tersebut, masyarakat setempat menyebut danau sebagai Danau Toba. Nah, jadi pesan moralnya, pentingnya untuk menjaga kepercayaan dan tidak mengingkari janji. Selain itu, sebagai anak, hendaknya berbakti pada orang tua dan tidak mengambil hak orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.